Melalui lagu, seniman muda Betawi menyampaikan doa dan harapan bagi ibu kota DKI Jakarta agar segera bangkit untuk terbebas dari pandemi COVID-19 di hari ulang tahun yang ke-494. Ipang Hore-Hore mengajak masyarakat untuk bersama-sama disiplin menerapkan protokol kesehatan melalui lirik lagu khas anak Betawi. Jakarta selalu kuat makin sehat menjadi. Itulah sebaik lirik lagu karya seniman muda Betawi yang populer di media sosial dengan nama Ipang Hore-Hore. Melalui lagunya, Ipang menyuarakan harapan dan doa warga Jakarta untuk bersama-sama bangkit keluar dari pandemi COVID-19. Lagu yang dipersembahkan untuk merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-494 diharapkan dapat memberi semangat baru bagi warga Jakarta yang kini sedang menghadapi lonjakan virus corona. Dengan judul Jakarta Bangkit dan Sehat, Ipang mengajak masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan agar Jakarta dapat terbebas dari COVID-19 sehingga pembangunan kota dapat terus berlangsung. Semangat Jakarta bangkit, yakin kalau bersama nggak bakal sulit. Untuk Jakarta yang kita cinta, ayo bareng-bareng kita kerjasama. Selamat ulang tahun untukmu wahai Jakarta, nambah lagi usianya. Seniman yang memiliki nama asli Irfan Maulana ini dikenal dengan karyanya yang banyak mengangkat isu-isu sosial dan suara hati masyarakat bawah. Musisi yang pernah menjadi pengamen jalanan ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pecinta alam, dan kegiatan literasi bagi generasi muda. Yang baik-baik, doa dari kita semuanya, pastinya yang baik-baik. Ya, dan saudara, untuk mengenal lebih jauh bagaimana sosok seniman muda Jakarta, Ipang Hore-Hore yang aktif melestarikan budaya Betawi dan tetap terus berkarya di masa pandemi, saat ini sudah bersama kami di Studio 4 TVRI. Ya, musisi yang memiliki nama asli Irfan Maulana ini sudah memiliki banyak followers di media sosial dengan karya-karyanya yang khas anak Betawi. Selamat pagi Bang Ipang. Selamat pagi. Tapi sebelumnya kita juga mengucapkan Ya. ulang tahun untuk DKI Jakarta yang ke-494. Betul sekali. Betul sekali. Oke, Bang Ipang, ini kami sudah mendengar banyak sekali lagu-lagunya untuk HUT Jakarta yang ke-494 ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan atau menjadi pesan dalam lagu ini Bang Ipang? Kalau untuk tahun ini karena emang temanya hari ini bangkit dan kolaborasi, maka untuk tahun ini saya bikinnya emang sengaja untuk mengajak pendengar yang mendengarkan karya musik itu tuh untuk bisa mau bangkit dari segala keterpurukan, apalagi di zaman pandemi seperti ini gitu kan. Jadi selain itu juga mengajak semuanya buat bisa berkolaborasi, buat kerjasama, kita sehat bareng-bareng. Iya betul, itu pesan yang bagus Betul, ya, betul, karena betul. harus sehat bareng-bareng. Nah, ini Bang Ipang, ini sebenarnya sudah banyak sekali yang dilahirkan juga karya-karya dari Bang Ipang sendiri. Untuk lagu Jakarta Bangkit dan Sehat ini sendiri, apakah memang khusus selalu membuat setiap hari ulang tahun Jakarta, atau mungkin karena tahun ini kita memang tengah dihadapi dengan pandemi COVID-19 Bang Ipang? Kalau untuk tahun ini karena emang saya menyesuaikan dengan tema, karena temanya bangkit dan kolaborasi, makanya saya sesuaikan untuk tahun ini. Oke, jadi menyesuaikan ya dengan tahun ini. Nah, Bang Ipang, gimana sih caranya Bang Ipang sebagai seniman? Khususnya kan masih banyak juga nih seniman-seniman yang sama seperti Bang Ipang. Untuk tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 ini, tetap semangat dalam berkarya. Khususnya di pas ulang tahun Jakarta ini, Bang Ipang membuat lagu. Bagaimana kira-kira? Kalau untuk itu ya kita harus semangat, karena emang hampir semuanya para seniman atau siapapun, semua kalangan dan semua yang berada di kehidupan sekarang itu semuanya kesulitan dengan adanya pandemi yang banyak peraturan dan banyak keterbatasan, dengan ada pembatasan di mana-mana. Jadi untuk semangat itu ya kita juga maksudnya tetap terus produktif aja untuk berkarya gitu.
Baik. Iya. Nah, ini Bang Ipang, saya melihat di sosial medianya juga di Bang Ipang ini sendiri dari April sampai Juni ada belasan atau mungkin puluhan karya yang sudah dilahirkan sama Bang Ipang. Apakah itu secara spontan atau mungkin ada durasi berapa lama untuk membuat sebuah karya itu sendiri, Bang Ipang? Kalau itu sih biasanya spontanitas. Jadi biasanya aktivitas saya itu suka membaca atau suka menonton berita gitu. Jadi kadang-kadang dari kita menonton atau kita membaca itu dapat inspirasi. Jadi itu bisa jadi salah satu cara saya untuk melahirkan apa yang saya pengen utarakan kepada orang banyak. Saya utarakannya lewat lagu, lewat karya, kira-kira kayak gitu. Jadi semuanya itu spontanitas. Setiap lagu berarti spontanitas. Dan ini ukulele ya? Ukulelenya Gitar selalu, lele. oh, gitar lele. Selalu dibawa-bawa berarti ya Bang ya? Iya, karena ini lebih ringan, lebih gampang Lebih aja gampang. dibawanya. Jadi kalau misalkan ada ide, baru sambil main gitar main. lelenya. Oke, Bang Ipan, ini kan di tengah pandemi saat ini pasti berdampak hampir ke semua aspek, termasuk yang paling merasakan adalah seniman. Nih Bang Ipang sendiri bagaimana sih di masa pandemi sekarang ini untuk tadi mungkin tetap semangat, begitu ya, tetap optimis. Kira-kira ada pesan nggak untuk para seniman-seniman yang lain di sana? Ya pesannya kita ya harus lebih produktif gitu, jangan sampai keterbatasan yang sekarang ada ini membuat kita lemah atau membuat kita nggak percaya diri untuk terus bangkit. Minimal itu kita harus tetap semangat sehat yang utama. Sisanya kita tetap produktif biar karya-karya kita tetap lahir di zaman-zaman yang sekarang pandemi seperti ini. Baik, Bang Ipang, ini sampai saat ini sebenarnya mungkin sudah banyak karya tapi ada yang belum dirilis gitu melalui media sosial. Nah, yang satu ini kita juga akan melihat ada tayangan tentang satu lagu baru dari Bang Ipang. Kita lihat sama-sama ya. Jakarta selalu kuat makin sehat. Bang Ipang, ini kita melihat banyak titik-titik lokasi yang diambil yang mencerminkan ini Jakarta banget seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya inspirasi untuk membuat video klip ini sendiri, kemudian berapa lama dan sama siapa aja sih Bang Ipang? Jadi saya sama tim waktu itu karena emang kita ngangkatnya Jakarta dan karena tamanya kebetulan lagi kolaborasi, jadi kan dengan berbagai kegiatan-kegiatan dan aktivitas serta kegiatan-kegiatan yang ada di ibu kota ini kita rangkum jadi satu dalam video itu biar kesana, oh ternyata kita harus tetap berkolaborasi ya untuk kita semangat sehat, untuk kita semangat buat terus bergerak, biar jangan sampai kita lemah kayak yang sudah-sudah gitu. Iya. Jadi harus tetap bangkit. Nah, Harus ini tetap bangkit, ada gitar lele. Sebenarnya Bang Ipang sendiri bisa memainkan alat musik apa ya aja nih Bang? Soalnya di video klip ini juga kita melihat ternyata Bang Ipang bisa sambil bermain harmonika seperti iya itu. benar, seperti yang di layar ini Bang Ipang sedang memainkan nyanyi juga main gitar Betul. terus main harmonika Betul. juga. Gimana nih Bang Ipang? Kalau alat musik saya memang menguasai beberapa karena emang dulu sempat tertarik dengan alat-alat musik seperti biola, gitar. Sekarang lagi dalamin musik-musik Betawi. Jadi ada gambang kromong yang emang harus kita lestarikan, ada tehyan gitu. Betul. Jadi jangan sampai musik-musik yang ada sekarang ini sampai melupakan musik-musik tradisi gitu, sampai melupakan musik-musik budaya sendiri. Betul, ini multi talent ya, Bang Iya. Ipang sendiri multi talent banget sampai semuanya bisa dan setuju sekali kalau misalkan tadi kan alat daerah itu ada gambang kromong dan Ada juga gambang tehyan dan memang jarang sekali ya anak muda sekarang. Karena kalau misalkan nggak begitu kita mau kapan lagi gitu. Kalau bukan kita yang melestarikan mau siapa lagi? Betul Betul sekali. sekali. Itu yang paling Jujur. penting. Iya. Apalagi khusus untuk warga Jakarta, ini mungkin menjadi momen penting untuk mengangkat kembali Jakarta untuk lebih baik lagi dari seninya, kemudian dari memang Jakarta juga terkenal sebagai ibu kota dari Indonesia. Kita harus mencerminkan bahwa Indonesia itu baik-baik sebenarnya. Baik, Bang Ipang ini melihat bahwa Bang Ipang sendiri nama aslinya adalah Irfan Maulana seperti itu. Awal mulanya kenapa terjadi perubahan Hore-hore jadi ya? Ipang hore-hore? Apakah memang setiap harinya selalu merasa bahagia? Hore-hore mengajak orang-orang bahagia seperti itu? Jadi sebenarnya kalau misalkan hore itu ya kita sih berpikirnya biar semoga karya-karya saya itu bisa menjadi manfaat buat orang banyak. Minimal itu karya-karya saya itu bisa membawa kebahagiaan gitu. Minimal pas mereka dengerin, oh iya ya gitu. Oh iya ternyata begini. Karena kalau misalkan saya namain Ipang sedih-sedih juga nggak pantas kan. Iya. Ipang sedih-sedih ya. Oke. Jadinya sedih terus nanti ya Bang? Jadi terus makanya Ipang hore-hore aja. Akhirnya dibuatkanlah namanya Ipang Ipang Hore-Hore. Hore-Hore. Bagus banget ya. Betul. Dan ini berarti pastikan kalau misalkan
seniman Betawi saat ini nih, Bang Ipang, sudah jarang yang terkenal dibandingkan dulu ada Bang Benyamin, terus ada juga Bang Mandra, ada juga Bolot dan Mali. Bagaimana menurut Bang Ipan nih perhatian terhadap seniman Betawi sekarang ini? Kalau perhatian untuk sekarang ya mudah-mudahan bisa lebih diperhatikan, dan semoga di zaman pandemi yang emang keterbatasan ini itu nanti bisa ada solusi bagaimana caranya bisa menampilkan dan menghadirkan serta melahirkan kembali para seniman-seniman Betawi yang emang harus mulai lahir dan harus mulai terbit gitu. Jangan sampai ntar kedatangan musik-musik luar atau musisi-musisi luar dari Jakarta atau luar-luar dari Indonesia itu malah menguruk atau menutupi kebangkitan musisi-musisi Betawi di tanah air khususnya Jakarta. Tapi sekarang Bang Ipang udah banyak loh followersnya, saya lihat di Instagramnya udah 1 juta followers. Saya aja kalah. Waduh, saya aja kalah, benar. Itu awal mulanya memang pas keluar lagu ini atau memang dari dulu apa gimana nih Bang Ipang? Enggak, maksudnya kalau pas lagu ini memang ada penambahan karena kan kebetulan kawan-kawan dan tim yang mengelola sosial media gitu. Jadi kalau untuk penambahan baru sekarang. Sebenarnya awal mulanya mencintai kesenian Betawi itu sudah berapa lama sih Bang Ipang, dan apa yang membuat Bang Ipang sampai saat ini ternyata ingin terus menekuninya? Ya balik lagi Mas, karena kecintaan kita terhadap budaya itu harus lestari. Seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai dengan masuknya budaya-budaya luar, musik-musik luar itu membuka keinginan dan mata hati kita buat jangan sampai mereka itu ntar hilang gitu. Jadi saya bilang tadi jangan sampai budayanya nanti hilang karena kedatangan yang baru-baru. Karena kan kita bilang tadi kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Iya, kalau bukan kita siapa lagi? Nah, Bang Ipang tadi Bang Ipang bilang kalau misalkan ketika membuat lagu itu kayak spontan aja gitu ya, tapi tetap menarik dan bagus. Boleh dong ini kasih kepada pemirsa TVRI gimana untuk karya terbarunya Bang Ipang sendiri live langsung di sini di Klik Indonesia Pagi. Kita Boleh akan sedikit buktikan di aja sini ya. Oke, siap. Dengan gitar lelenya. Dengan gitar lelenya. Silakan Bang Ipang. Silakan Bang Ipang. Ya, jadi ini karena tadi kita lagi datang ke TVRI, jadinya kita dadakan nih bikin lagu tentang TVRI. Televisi Republik Indonesia dari dulu jadi sumber informasi bangsa. Tayang-tayangannya semua asik, program-programnya semuanya mendidik. Tayangannya juga semua beritanya. TVRI akurat dan terpercaya. Dari dulu sampai kini TVRI takkan pernah terganti. TVRI dari dulu sampai kini, mesti zaman berubah, takkan pernah hilang namanya. TVRI biar kate zaman ke zaman, semuanya TVRI kagak tergantikan. Keren banget. Wow, TVRI keren. tidak akan tergantikan. Mas Ipang, hore-hore terima kasih sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Semoga karyanya terus semakin dikenal sama masyarakat luas. Amin, Keren amin, banget. amin. Sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih. Terima Bang Terima kasih Ipang. Bang Ipang hore-hore. Ya, dan saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi.